Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Rizar, Ibnu Iqbal Rafi, Muhammad Iqbal Fakri, dan Zobi Bilal Najla. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang Mesir kuno. Yang pertama itu ada materi sejarah peradaban Mesir kuno yang akan dibacakan oleh Aditya Rizar kepada Aditya. Sejarah peradaban Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi negara Mesir. Peradaban Mesir kuno ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. 3 milenium itu sekitaran 1000 tahun. Mesir kuno mencapai puncak kejayaan pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran dan ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing. Kekuasaan Fir'aun secara resmi berakhir pada sekitar abad 31 sebelum Masehi. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada letak geografis yang akan dibacakan oleh Ibnu Iqbal Rafi. Baiklah, saya akan membacakan tentang letak geografis pada Mesir kuno. Mesir secara geografis sebagian besar wilayah berada di benua Afrika. Namun semenanjung Sinai di wilayah Mesir bagian timur berada di benua Asia. Negara ini mempunyai pesisir pantai yaitu Laut Mediterania dan Laut Merah, berbatasan dengan India bagian barat, Sudan di bagian Gaza, Palestina dan Israel bagian timur. Luas Mesir adalah 4 kali luas Inggris, namun 95%-nya wilayah berupa gurun pasir dan tidak bisa dibunuh. Baik, lanjut. Ada kehidupan sosial yang akan dibacakan oleh Aditya Rizar. Kehidupan sosial masyarakat Mesir kuno. Kehidupan masyarakat Mesir kuno adalah menjalankan segala kegiatannya terbatas pada kelas sosial, 3 kelas sosial, yaitu golongan atas, golongan tengah, dan golongan bawah. Golongan atas terdiri dari para keluarga kerajaan, bangsawan, dan pendeta. Golongan tengah berisi para saudagar, pedagang, dan tuan tanah, dan pegawai pemerintahan. Golongan bawah berisi petani, masyarakat umum, dan para budak. Golongan bawah ini hampir tidak sepenuhnya mendapat anugerah dari Sungai Nil karena misalnya pajak pada saat itu. Baik, lanjut itu ada sistem pemerintahan. Mesir kuno merupakan salah satu peradaban pertama di dunia yang menganut sistem pemerintahan terstruktur. Pemerintahan Mesir ini berbeda dengan wilayah lainnya yang mengandalkan sistem feodal atau kesetiaan bangsawan. Firaun memiliki kekuasaan absolut atas segala hal. Peran Firaun tidak hanya menjadi raja tetapi juga sebagai pendeta dan penghubung antara dunia manusia dan para dewa. Para Firaun juga dianggap sebagai keturunan para dewa karena Firaun pertama yaitu Horus adalah anak dewa Osiris dalam mitologi Mesir. Lanjut, itu ada sistem kepercayaan yang akan dibacakan oleh Ibnu Iqbal Rafi. Baiklah, sistem kepercayaan peradaban Mesir kuno adalah bangsa Mesir menyembah lebih dari 750 dewa. Ada dewa-dewa matahari dan dewa panen, dewa-dewa cinta dan perang, dewa-dewa dalam wujud manusia dan binatang, serta beberapa dewa yang berwujud setengah manusia dan setengah hewan. Salah satunya adalah dewa Mesir adalah Anubis yang berkepala serigala yang dipercaya sebagai dewa penjaga makam. Selain itu, ada juga Isis yang dipercaya sebagai dewa sihir atau ibu Horus atau dewa langit. Lanjut, yang terakhir itu ada hasil kebudayaan Mesir kuno yang akan dibacakan oleh Zobi Bilal Najla. Hasil kebudayaan Mesir kuno. 1. Tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif pada awalnya merupakan huruf gambar. Dari huruf tersebut muncul tulisan batu yang disebut hieroglif yang dipergunakan oleh para pendeta Mesir untuk keperluan keagamaan, dan huruf demotis yang dipergunakan di Arabia. Huruf hieroglif digunakan terus-menerus sampai pada abad ke-5 sebelum Masehi. 2. Piramida. Piramida adalah bangunan raksasa dari batu yang digunakan sebagai makam raja-raja serta keluarga. Piramida pertama dibangun oleh Imhotep untuk akan Fir'aun Khoser. Piramida yang paling besar adalah piramida Raja Khufu atau Cheops. 3. Ada Sphinx. Sphinx adalah bangunan raksasa dari batu yang berupa singa bagi kepala manusia yang didirikan di depan sebuah piramida. Ini merupakan lambang kekuasaan dan pemerintahan dari seorang raja Mesir yang dimakamkan pada piramida tersebut. Badan Sphinx merupakan
nama jabatan dari raja yang memerintah, sedangkan kepala suku merupakan nama kebijaksanaan. 4. Muka Tutankhamun. Sejarah Tutankhamun dimulai sekitar 1343 sebelum Masehi. Ketika seorang anak berusia 10 tahun bernama Tutankhamun ditata dan memikul kekuasaan atas sumber bawah Mesir. Arti dari Tutankhamun adalah gambaran Aten yang kudus. Aten adalah Sonatis atau cakram surya yang disembah oleh ayahnya, Akhenaten. Pada masanya Tutankhamun mengembalikan kebiasaan lama untuk menyentuh dewa Mesir kuno dan mengembalikan kebiasaan dewa-dewa serta membuka kembali kuilnya. Tutankhamun juga menyatakan kembali Memphis dan Thebes sebagai pusat kekuasaan sebagai bentuk penghormatan kepada dewa Amun. Kita nalar Tutankhamun dikarenakan Mesir yang mencapai puncak kekuasaan. Sayangnya intrik politik membuatnya terbunuh dan meninggalkan seorang istri yang juga saudara dirinya. Tutankhamun memerintah Mesir selama 9 tahun. Tutankhamun dimakamkan di lembah Luxor, sebuah jeruk di lambang dekat Sungai Nil yang dibangun khusus untuk pemakaman keluarga Firaun. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi